101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, dan kembali bersama saya Mirza Arianti di spesial program untuk hari ini, yang tentunya kita akan membahas ya satu topik yang menarik ya, yaitu perkembangan bedah jantung terkini bersama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan mungkin Anda juga pernah mendengar ya istilah operasi jantung, bedah jantung, yang pasti ini kalau kita mendengar istilah ini, yang ada di benak kita ini sesuatu yang menakutkan ya. Tapi jangan khawatir ya Smart Listener, untuk bedah jantung saat ini semakin modern, lebih aman dan juga minim resiko. Apa dan bagaimana bedah jantung ini? Tentunya kita akan membahasnya sore hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio, Dr. Sugisman SPBTKVK. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak Misa. Gimana kabar, Tak? Kabar baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan juga sore hari ini kita bersama dengan Ibu Cintami Pasat, Marketing Manager dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Selamat sore, Ibu Cinta ya. Selamat sore Mbak Mirza. Ya. Dan tentu Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan Anda yang juga ingin bertanya, silakan ya untuk WhatsApp di 0811461011 dan juga untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan tentu yang pertama saya langsung aja nih ya, izin dulu saya ke dokter, saya sebutnya Dokter Sugisman ya. Dok, seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa kalau kita mendengar istilah operasi jantung ataupun bedah jantung, ini tentu hal yang menakutkan ya, karena ini berkaitan dengan hidup mati seseorang ya. Nah, Dok, mungkin bisa digambarkan dulu nih lebih awal ya, untuk bedah jantung itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Ya, memang yang terlintas dalam pikiran pasien biasanya ya, kalau sudah divonis dia harus menjalani operasi jantung, memang yang terbayang adalah kecemasan, ketakutan ya. Yang terbayang mungkin udah hidup matinya, udah divonis ini antara hidup dan mati. Tapi kita bisa meyakinkan dengan perkembangan teknologi yang ada, kita dapat memastikan bahwa operasi jantung itu adalah operasi yang aman ya. Kalau dari sisi morbiditas dan mortalitas memang selalu ada kejadian seperti itu, tapi angkanya cukup kecil ya. Nah, operasi jantung itu meliputi apa saja? Itu operasi jantung itu meliputi banyak sekali prosedur ya, baik pada orang dewasa maupun pada anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir. Nah, kebetulan untuk spesifikasi saya di konsultan bedah jantung dewasa. Nah, khusus di pelayanan bedah jantung dewasa itu meliputi operasi penyakit jantung koroner. Itu operasi yang paling umum, yang pertama. Kemudian yang kedua, operasi perbaikan atau penggantian katup ya. Kemudian yang ketiga mungkin operasi yang melibatkan aorta dan pembuluh darah besar ya. Dan operasi-operasi lain yang berhubungan dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Itu sih garis besar operasi jantung. Nah, mungkin juga bisa ya memberikan sedikit gambaran nih, Dok, untuk perkembangan operasi ya, untuk perkembangan saat ini seperti apa sih untuk bedah jantung terkini ini? Ya, memang dunia bedah jantung dalam 10-20 tahun terakhir ini berkembang sangat pesat ya. Jadi memang sejarah bedah jantung itu dimulai dari penemuan heart lung mesin ya. Jadi ini adalah merupakan suatu milestone ya, dari perkembangan bedah jantung, di mana akhirnya orang yang menderita penyakit jantung bisa diselamatkan jiwanya dengan penemuan alat itu ya. Jadi inti dari semua operasi jantung adalah dengan ditemukannya dengan heart lung mesin itu ya. Heart lung mesin jantung paru ya. Itu mungkin di tahun 60-an mungkin ditemukan itu pertama kali. Kemudian berkembang terus, akhirnya segala macam jenis penyakit jantung yang akan diselesaikan secara bedah itu dapat kita selesaikan, dapat digunakan.
even sampai perkembangan terakhir dalam 10 tahun terakhir, perkembangan bedah jantung itu meliputi perkembangan dari operasi bedah jantung yang konvensional ya, yang lewat pembedahan sternotomi, lewat tulang di dinding dadanya yang dibelah, kemudian berkembang ke arah minimally invasive cardiac surgery. Bahkan yang terbaru ini yang mungkin akan segera masuk adalah robotic cardiac surgery. Jadi perkembangannya sedemikian spektakuler dan tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan bedah jantung. Dok, tadi sempat diinformasikan juga ya, itu metode minimally invasif ya, atau bedah dengan sayatan kecil. Ini cara kerjanya seperti apa sih? Sebenarnya hampir mirip saja dengan operasi yang konvensional, cuma akses masuknya. Kalau yang biasanya kita melakukan pendekatan ke jantung itu dari garis tengah tulang dada bagian depan, maka prosedur minimal invasif itu kita masuk tanpa membelah tulang. Jadi kita masuk via tulang sela iga. Ya, sela iga di sebelah kanan ataupun sela iga di sebelah kiri, ya tergantung prosedur apa yang akan dilakukan. Jadi dengan sayatan kecil itu, maka jantung pun bisa kita akses, ya, baik operasi koroner, operasi bypass koroner ataupun operasi perbaikan dan penggantian katup. Jadi sedemikian berkembangnya operasi itu sehingga bisa menolong pasien agar pemulihannya lebih cepat. Ya, karena dulu biasanya berapa lama dulu dengan sayatan dari depan, memang rata-rata perawatan operasi bedah jantung itu bisa 6-7 hari atau 1 minggu lah. Nah, dengan sayatan yang minimal mungkin bisa berkurang 1-2 hari, 4-5 hari gitu. Dan kebutuhan terhadap transfusi darahnya mungkin akan lebih sedikit karena tidak terlalu banyak organ yang dilewati gitu, yang disayat gitu. Sehingga masa recovery pasien akan lebih cepat, masa rawatnya lebih cepat, dan tentu saja pasien bisa kembali ke aktivitas seperti sedia kala dalam waktu yang lebih singkat. Nah, mungkin itu yang membuat pasien lebih tertarik untuk melakukan prosedur tersebut. Ya. Jadi ini ada banyak inovasi ya untuk saat ini ya, khususnya untuk perkembangan ataupun bedah jantung ini ya, Dok ya. Baik, dan untuk Anda juga nih smart listener ya, tentu tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Dr. Sugisman ya. Dan sekali lagi untuk perkembangan bedah jantung terkini bersama Rumah Sakit Premier Bintaro, untuk Anda juga bisa bergabung ya bersama kami untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan ya tentu seperti diinformasikan tadi ya, Dok, bahwa pasien itu bisa pulih lebih cepat ya dengan teknologi terbaru ini. Tapi tentu sebelum kita divonis ya penyakit jantung, tentu lebih bagus kalau kita juga bisa mencegah sejak dini gitu ya. Ya. Caranya tuh seperti apa sih, Dok, untuk pencegahan sejak dini? Ya, memang selalu prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, memang kondisi saat ini memang masyarakat kita itu kan semakin concern terhadap kesehatan, makin melek terhadap kesehatan. Terbukti dengan kita banyak melihat pola hidup masyarakat kita sekarang yang makin sering menggandrungi olahraga, baik olahraga lari, olahraga jogging, bersepeda, bahkan yang akhir-akhir ini yang lagi hype olahraga pedal ya, ada di mana-mana, dilakukan dari segala macam umur, bahkan sampai umur tua ya kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan kita tetap prima ya. Nah, selain melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tadi, tentu ada beberapa cara untuk melakukan screening pada kondisi kesehatan kita masing-masing. Tentu bisa dilakukan dengan medical check up secara rutin ya. Karena dari pemeriksaan medical check up secara rutin, kita bisa menapis potensi-potensi masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada tubuh kita ya. Misalnya dari medical check up itu kan diperiksa darah, diperiksa urin,
kemudian diperiksa foto ronsen, kemudian dilakukan USG. Nah, dari data-data yang muncul dari pemeriksaan-pemeriksaan itu, kita bisa melihat bibit-bibit penyakit mana sih yang bisa muncul ya. Contohnya misalnya kalau dari pemeriksaan darah misalnya kita lihat kadar gula darahnya misalnya sudah mulai tinggi, maka tentu kita harus khawatir, wah jangan-jangan ini sudah masuk ke dalam kategori penyakit kencing manis. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu kadar gulanya tinggi, tentu yang harus menghindari mungkin minum-minuman atau makan makanan yang berkadar gula tinggi atau yang kadar karbohidratnya tinggi. Nah, demikian juga halnya misalnya kalau kita dilakukan pemeriksaan tekanan darah, di tensi misalnya tekanan darahnya di atas 140/80 misalnya, atau bahkan yang tensi sampai 200, maka itu akan jadi alarm bagi kita bahwa mungkin saya sudah menderita hipertensi. Nah, kalau sudah menderita hipertensi tersebut, maka tentu pola hidup, pola makan dan segala hal yang berkaitan dengan itu harus disesuaikan. Misalnya pola konsumsinya mungkin harus rendah garam ya, kemudian harus rendah lemak ya, maka hal-hal itu akan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari hipertensi ataupun diabetes tersebut ya. Nah, cara-cara itulah yang mungkin bisa mengurangi efek negatif dari faktor-faktor risiko yang timbul tadi itu. Nah, kalau sekarang ini kan kita lihat nih dok ya, sekarang gaya hidupnya kalau sekarang orang tuh lebih suka nongki di kafe gitu kan, minum kopi dok. Iya, sebelum beraktivitas minum kopi dulu dok. Nah, itu bagaimana? Apakah juga ini sebagai pemicu? Ya. Jadi sebenarnya nongki-nongki di kafe itu sebenarnya pola hidup yang sehat sebenarnya. Jadi ada game yang menyatakan bahwa kalau kamu ingin berumur panjang, maka banyaklah bergaul dengan teman-teman kamu, ngobrol dengan teman-teman kamu. Memang betul itu. Jadi orang yang banyak bercengkrama, berkomunikasi dengan dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, itu biasanya hidupnya lebih happy, lebih enjoy gitu. Dibandingkan kalau kita lihat orang yang mungkin introvert misalnya, dia mengurung diri di kamar, tidak berkomunikasi sama siapa-siapa. Biasanya orang-orang yang seperti itu gampang stres, gampang sakit justru. Nah, yang salah mungkin kalau sambil nongki-nongki ini ya, sambil menyeruput apa istilahnya, alkohol misalnya, atau minum kopi yang berlebihan, atau bahkan sambil ngerokok. Nah itu. Jadi kalau misalnya nongki-nongkinya 3-4 jam, ngerokoknya 5 bungkus, nah itu yang nggak benar sebenarnya. Nah itu gitu harus diwaspadai. Jadi tapi kalau cuma minum kopi lah 1-2 cangkir gitu dengan kopi pahit tanpa gula misalnya ya kan, tanpa rokok, minum 1-2 roti misalnya, ya itu mungkin hal-hal yang baik aja. Jadi memang segala hal yang berlebihan ya memang nggak cocok buat pola hidup yang sehat. Jadi itu ya bisa aja gitu ya, minum kopi boleh aja 1 cangkir 2 cangkir gitu ya dok ya. Tapi kalau ada juga sih yang mengatakan kalau minum kopi saset gitu sehat atau enggak tuh dok untuk kesehatan jantung kita? Ya memang sasetan biasanya itu sudah tidak original. Kadang-kadang itu udah ada campuran dari hal-hal lain yang sifatnya mungkin untuk mempertahankan masa kadaluarsa atau apapun itu. Nah beda memang misalnya dari kopi ataupun yang murni kemudian diolah secara manual, secara sendiri memang berbeda. Jadi ya saya nggak bilang bahwa yang sasetan itu berdampak buruk buat kesehatan, tapi diupayakan mungkin tidak berlebihan ya, karena biasanya segala yang sasetan itu sudah tidak murni lagi ininya komposisinya. Nah justru yang nikmat kan yang biasanya yang original. Yang original itu yang biasanya memberi dampak bagus untuk kesehatan. Kopi-kopi kita itu apalagi misalnya kayak di Makassar kopi Toraja apa segala macam, itu bahkan disenangi sampai di luar negeri. Artinya kan impact dampak kesehatan yang ditimbulkan itu cukup baik
buat orang yang mengkonsumsi gitu. Jadi itu ya untuk kopi sasetan juga, jadi jangan sampai berlebihan gitu ya, Dok ya. Kemudian tadi ya, untuk menjaga kesehatan itu kan dengan cara berolahraga gitu ya. Betul. Nah, Dok, untuk olahraga itu apakah disesuaikan juga dengan usia atau gimana nih? Biasanya kan usianya sudah memasuki kepala 3 tapi masih suka jogging gitu ya, Dok. Itu gimana? Ya, tentu saja harus disesuaikan memang ya. Jadi orang kalau berolahraga itu tidak boleh memaksakan melebihi kapasitas tubuhnya. Tapi memang sekarang ini trennya olahraga memang sudah menjadi lifestyle ya. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir orang keranjingan bersepeda ya. Kita kan bisa lihat tuh orang yang bersepeda sampai umur tua pun mau naik sepeda sampai 100 kilo. Menurut saya itu udah salah. Salah persepsi. Artinya dia sudah melebihi kapasitas tubuh dia. Cuma karena sudah dijadikan sebagai lifestyle apa segala macam, sehingga dia ingin menunjukkan kepada mungkin peer groupnya, temannya, bahwa saya juga bisa naik sepeda 100 kilo, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sudah memaksa kapasitas tubuh. Kenapa? Karena kapasitas badan kita sesuai umur itu punya batas toleransi tertentu untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya umur di atas 40-50 tahun, ya mungkin olahraganya jogging boleh, lari mungkin dalam jarak tertentu juga nggak ada masalah. Ya, intinya sih jangan melakukan kegiatan fisik yang melebihi ambang batas kekuatannya. Kenapa? Karena jantung kita itu semakin meningkat exercise yang dilakukan, maka meningkat pula kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang mungkin karena kita tidak tahu penyakit yang ada di dalam badan kita memporsir kegiatan olahraga itu sehingga kapasitas jantung kebutuhan oksigennya melebihi ambang batas. Nah, itu yang berbahaya, berisiko. Itu malah justru berisiko terjadinya kematian mendadak. Karena bisa dibayangkan misalnya mungkin dia penderita penyakit jantung koroner, kemudian melakukan kegiatan exercise yang berlebihan, maka itu akan membuat jantungnya makin menderita, karena dia akan melakukan mengimbangi aktivitas fisik yang ditimbulkan dengan kebutuhan oksigen yang baik, yang tinggi. Nah, kalau jantungnya sehat mungkin nggak masalah, tetapi kalau jantungnya ada masalah, diporsir tenaga yang berlebihan, maka suatu waktu jantungnya akan kalah. Jadi tidak bisa juga terlalu diforsir. Tidak boleh, malah sangat berbahaya ya. Jadi sangat berbahaya karena kapasitas badan kita juga ada keterbatasan. Jadi yang paling benar berolahraga itu adalah berolahraga secara teratur dengan low impact ya, yang mungkin dilakukan secara berulang misalnya dalam jangka waktu tertentu, dibandingkan mungkin langsung melakukan kegiatan yang lari yang melebihi ambang batas kekuatan badannya, karena akan sangat berisiko. Dan semua tergantung kapasitas badan kita masing-masing. Ya mungkin kalau orang terlatih mungkin nggak apa-apa ya. Yang sudah terlatih dalam beberapa waktu, dalam jangka waktu yang panjang, mungkin nggak ada masalah, karena mungkin tubuhnya sudah beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Tapi bagi pemula yang mau mulai berolahraga, yang mau memulai mungkin kegiatan olahraga yang impactnya agak gede, dia harus memulai dari level bawah dulu, step by step sampai ke level tertentu yang membuat badannya lebih sehat. Oke. Dok, tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk menjaga kesehatan jantung itu juga bisa dilakukan dengan bagaimana kita menjaga gaya hidup kita gitu ya, betul. Dan juga rutin ya untuk medical check up. Nah, sebenarnya Dok, untuk apa ciri-ciri orang yang terkena penyakit jantung ini itu bagaimana sih Dok? Banyak macamnya ya. Jadi orang sakit jantung ini tergantung jenis penyakit yang mendasari. Nah, memang yang paling umum itu adalah penyakit jantung koroner, yang paling umum, yang paling banyak. Nah, gejala yang klasik pada penderita penyakit jantung koroner itu adalah nyeri dada, chest pain. Nah, pada orang yang menderita penyakit jantung koroner, chest pain-nya itu seperti tertimpa benda berat, ya.
Jadi seperti orang kejatuhan batu besar gitu di dada, terus seperti menusuk ya, kemudian menjalar ke arah bahu atau lengan, kemudian kadang-kadang disertai dengan keringat dingin, bahkan ada yang sampai sesak napas. Nah, itu adalah hal-hal yang klasik, gejala yang klasik pada penderita penyakit jantung koroner. Tetapi jangan salah, saat ini gejala-gejala sakit pencernaan seperti nyeri ulu hati juga jangan dianggap sebagai gejala orang seperti sakit mah aja, atau yang sekarang disebut orang seperti GERD, gastroesophageal reflux ya. Itu mungkin bisa salah satu penyakit jantung koroner gejala. Jadi gejala nyeri ulu hati yang kemudian pasien pergi berobat mungkin ke dokter penyakit dalam, dikasih obat mah, obat gastritis, nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin itu juga merupakan salah satu tanda dia menderita penyakit jantung koroner. Jadi gejala penyakit jantung itu sangat bervariasi tergantung penyakit apa yang mendasarinya. Bahkan kadang-kadang pasien mungkin merasa keluhannya itu sedemikian ringan sampai menganggap saya nggak merasa sakit apa-apa, hanya capek sebentar aja, hanya gejala cepat capek aja. Atau kadang-kadang orang menganggapnya ini mungkin karena saya bekerja terlalu lelah sehingga merasa capek. Tapi kejadian yang berulang-ulang itu, maka itu yang akan menjadi alarm bagi kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk memastikan sampai terbukti bukan penyakit jantung yang terhinggap di badan kita. Jadi memang harus pemeriksaan kontrol ya, secara betul, rutin ya dok. Harus. Tapi kalau untuk jantung koroner ini itu bisa sembuh nggak sih dok? Oh tentu bisa. Semuanya ya? bisa sembuh. Jadi orang yang dengan penyakit jantung koroner dengan sumbatan koroner, maka biasanya pasien itu akan melalui 2 jalur biasanya. Ada yang mungkin bisa dipasang stent atau ring ya, atau ada juga pasien yang mungkin perlu dilakukan pembedahan operasi bypass koroner. Tapi kalau tanpa pembedahan bisa nggak sih? Nah, kalau tanpa pembedahan dengan hanya meminum obat itu tidak menghilangkan penyebabnya. Jadi kalau sumbatan yang terjadi di pembuluh koroner, tentu saja solusinya adalah sumbatannya harus dihilangkan. Nah, sumbatan itu tidak hilang dengan hanya minum obat. Nah, itu yang kadang-kadang salah persepsi. Nah, obat yang biasa diberikan oleh dokter kepada penderita penyakit jantung koroner itu biasanya hanya bersifat simptomatik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko serangan jantung berulang. Nah, karena kan orang yang sumbatan pembuluh koroner, salah satu resiko yang paling ditakuti, dikhawatirkan adalah terjadinya serangan jantung berulang pada pasien yang kejadiannya kita tidak tahu kapan kejadiannya, kita lagi ngapain, kita lagi di mana, kita nggak pernah tahu. Karena sewaktu-waktu itu bisa menjadi ancaman. Dan ancamannya itu nggak main-main, itu bisa mengancam nyawa pasiennya. Itu bedanya orang sakit jantung dengan orang sakit perut. Kalau orang yang sakit perut biasanya saking sakitnya perutnya sampai dia berguling-guling, ya kan? Tetapi dia guling-guling tapi nggak menyebabkan kita kehilangan nyawa, ya kan? Tapi orang yang nyeri dada karena sakit jantung dalam tempo beberapa menit saja, kalau dia tidak ditangani dengan baik, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun jadinya ujungnya. Nah, sehingga itu yang membuat kita harus concern, aware dengan kondisi kesehatan jantung kita. Sekarang ini kan juga marak gitu ya dok ya, orang yang tiba-tiba itu langsung meninggal, katanya hanya stroke saja. Betul. Terus langsung mendengkur gitu dok, itu langsung meninggal. Iya betul. Nah, itu ada yang mengatakan itu jantung, katanya serangan jantung. Apakah benar seperti itu dok? Iya betul. Hanya ada 2 penyakit yang dimana pasien itu langsung meninggal. Yang pertama mungkin kalau dia serangan stroke, perdarahan otak. Biasanya orang yang perdarahan otak biasanya langsung meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua orang yang serangan jantung. Hanya ada 2 itu. Nah kadang-kadang memang gejalanya jadi berhimpitan. Mungkin dia stroke,
mungkin dia jantung juga atau salah satu di antara keduanya. Nah, kenapa itu bisa langsung terjadi? Ya karena itu tadi, kalau serangan jantungnya tiba-tiba sedemikian berat, ya dia pasti langsung, kalau tersumbatnya langsung totally 100%, 100%, ya, maka pasiennya akan bisa meninggal di tempat. Nah, kenapa bisa tiba-tiba? Ya karena dia tidak melakukan pemeriksaan sebelumnya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu riwayat kesehatan kita sendiri. Kenapa nggak tahu? Karena mungkin tidak pernah periksa, tidak pernah medical check up, tidak pernah melakukan konsultasi ke dokter. Tiba-tiba mengaku, enggak, itu keluarga saya kemarin nggak ada sakit-sakit apa-apa selama ini, kok tiba-tiba meninggal? Ya, itu kan subjektif, pengakuan subjektif. Ya, kenapa nggak tahu? Ya karena dia nggak melakukan pemeriksaan, walaupun mungkin di dalam badannya ada penyakit jantung itu. Jadi mungkin harus rutin gitu. Jadi tetap harus rutin Medical check periksa, up, ya. medical check up. Oke, Dok. Terus gimana nih, Dok? Misalnya nih ya, bisa diceritakan nggak sih bagaimana untuk alur penanganan pasien dari pemeriksaan awal hingga tindakan operasi gitu, Dok? Yang disarankan gitu, harus bedah jantung. Gitu. Ya, jadi biasanya memang pasien itu tidak ada yang langsung ke dokter bedah jantung. Nih saya mau operasi, enggak ada. Biasanya dia akan berobat dulu ke dokter. Apakah dia ke dokter umum diperiksa, kemudian dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, kemudian dari dokter penyakit dalam ke dokter jantung. Nah, dari dokter jantung melakukan work up diagnostik, dilakukan beberapa pemeriksaan sampai kateterisasi kah, sampai ekokardiografi, sampai ditegakkan diagnosis dia misalnya penyakit jantung koroner. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka biasanya dokter jantung dan dokter bedah jantung itu biasanya melakukan diskusi untuk memutuskan ini pasien secara guideline, secara saintifik ini harusnya diapakan. Apakah melalui jalur pasang stent atau pasang ring, atau langsung ke arah pembedahan. Karena tentu masing-masing pasien berbeda alurnya. Ya, kenapa berbeda alurnya? Karena letak sumbatannya, jumlah sumbatannya, kemudian derajat sumbatannya mungkin berbeda-beda tiap pasien. Ada sumbatan yang mungkin termasuk kategori simple. Kalau dia simple mungkin bisa dipasang stent. Tapi kalau dia sudah kompleks, yang mungkin kebutuhan stentnya sudah lebih dari 3, ya, maka mungkin sebaiknya dianjurkan untuk dilakukan operasi bypass koroner sebagai solusi final untuk mengatasi penyakit jantung koroner yang diderita oleh pasien. Nah, jadi alurnya sebenarnya panjang, tapi sebenarnya nggak panjang-panjang juga karena ya berkisar di dokter jantung dan dokter bedah jantung aja. Jadi harus ada pemeriksaan awal gitu tentu, ya, Dok. Jadi tentu. jangan ujuk-ujuk mau nggak ada ujuk-ujuk. Gitu ya? Oke, baik. Baik, tadi dari dokter dan sekarang saya mau ke Ibu Cinta ya. Wah, ini ternyata ya untuk melakukan bedah jantung itu, nah ternyata ini untuk melakukan bedah jantung itu ada ya sebagai salah satu layanan di Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya. Ada. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Cinta untuk proses untuk layanan di Rumah Sakit Premier Bintaro ini seperti apa sih? Ya, silakan. Ya, selain tadi kita punya layanan untuk jantung, kami juga memiliki untuk tulang. Ya, jadi Premier Bintaro ini dari tahun 98 kami berdiri, kami ada layanan unggulan itu ortopedik. Ya, ortopedik kami cukup lengkap, pemirsa. Mulai dari ortopedik umum, kemudian ada spine itu tulang belakang. Kemudian hip and knee, ya, antara pinggul sama lutut. Kemudian foot and ankle, telapak ya, kaki. Kemudian juga ada yang orto-onko, ya, untuk yang kasus tumor tulang. Ada juga yang orto anak. Jadi untuk yang khusus yang pediatrik, misalkan kaki X, kaki O, ya. Nah, ada juga yang frozen shoulder. Kalau misalkan ada pasien yang mengalami frozen shoulder, bisa ke dokter kami orto, itu elbow and shoulder. Itu. Jadi keseluruhan inilah yang kami memiliki dokter-dokter tersebut, dan kami dapat fokus juga ke layanan unggulannya ortopedik. Selain itu juga kami ada untuk pasien-pasien yang varises, karena kami ada vascular center di situ, ada spesialis bedah vaskular juga.
Itu kurang lebih untuk layanan unggulan di Premier Bintaro seperti itu Mbak Mirsa. Jadi banyak ya layanannya Iya. ya, Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Oke, nah mungkin juga bisa dijelaskan ya Mbak Cinta, ini bagaimana sih alur penanganan pasien dari pemeriksaan awal kemudian sampai di tindakan operasi sampai pasca perawatan di Rumah Sakit Premier Bintaro ini? Oke. Untuk alur pemeriksaan sebenarnya kami dari Premier Bintaro juga cukup menyediakan fasilitas yang sangat mudah ya. Mungkin jika misalkan Bapak, Ibu atau smart listener ya bilangnya ya, smart listeners itu pengen banget nih berobat ke Premier Bintaro, gimana caranya? Kami punya website, itu di website kami Rumah Sakit Premier Bintaro, atau di IG kami juga kami bisa dapat dihubungi di situ. Bisa, boleh DM, boleh kalau di website ada namanya chatbot. Nah di chatbot itu bisa diklik aja untuk minta untuk dikonsultasikan ke dokter yang dipilih. Ya, baik itu bisa ke jantung, ke dokter jantung, bedah jantung, atau ke ortopedi kami. Nah itu, setelah itu kami akan, berarti itu kan ada proses registrasi ya. Nah kalau khusus untuk pasien dari luar kota, kami juga memfasilitasi untuk telekonsultasi Mbak Mirza. Telekonsultasi ini adalah bagaimana kan mereka sebelum datang ke Jakarta ya. Kami mudahkan untuk fasilitas by Zoom aja, konsultasi by Zoom. Jadi nanti di arrange juga seperti pasien layaknya pasien umum biasa, tapi melalui online atau daring gitu. Nah kemudian di situ kita tergantung dari diagnosanya dari konsultasinya ini ya. Kalau misalkan disuruh untuk screening ya terserah si pasiennya apakah mau screening yang di dalam kota ini sendiri atau bisa langsung ke Jakarta. Ya, nah di situ kan nanti dokternya akan menjelaskan nanti screeningnya ini, misalkan tentang jantung nih, EKG, treadmill. Nah itu dikembalikan ke pasien, apakah itu mau dilakukan di kotanya tersebut atau di Jakarta. Di Premier Bintaro itu kami ada medical check up screening jantung, Mbak. Itu harganya juga cukup affordable karena paket-paketnya, isi paketnya itu cukup lengkap. Jadi mulai dari pemeriksaan pokoknya semuanya tentang kami fokuskan untuk jantung. Nah setelah sudah ada hasilnya ya, kami juga bisa untuk memfasilitasi selanjutnya. Apakah itu nanti pasien misalkan sudah datang di datang di Bandara Soekarno Hatta ya, kami bisa jemput tuh. Jadi ada layanan khusus? Ada dong, iya. Gitu ya? Ada layanan antar jemput. Jadi tinggal diinfokan ke kami aja jam berapa tiba di Cengkareng Bandara Soekarno Hattanya. Kami dari Premier Bintaro bisa jemput pasien dengan tim kami. Habis itu kami bisa mengasis pasien tersebut dari A sampai Z. Ada kami punya tim PPLO namanya, Premier Priority Liaison Officer. Jadi kami pastikan pasien tersebut tidak kebingungan mau kemana nih abis ini ya. Tapi kami akan asis dari A sampai Z sampai selesai. Biasanya tuh ya pengen berobat ke Jakarta tapi nggak ada keluarga. Ya benar. Itu juga satu-satunya. Nah kalau misalkan itu dari hasil konsultasinya dokter ada plan atau rencana untuk tindakan Mbak Mirza, jangan khawatir. Kami juga menyediakan penginapan Mbak. Penginapan kami itu di hotel, areanya dekat Bintaro. Ya, tinggal pilih. Kami akan memberikan pilihan dari pasien nanti yang mau milih hotel yang mana. Itu semuanya dua-duanya itu dekat dengan Bintaro. Jadi kami akan, misalkan keluarga pasien menginap, si pasiennya kan pasti kan di rumah sakit rawat inap kita. Itu sih. Jadi ini memang benar ya, ada banyak kemudahan yang diberikan ya, juga pendampingan untuk keluarga pasien ya, Mbak Cinta ya, di Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Smart listener ya. Ini cukup aja kalaupun ingin melakukan bedah jantung, kemudian untuk bedah tulang juga ya, operasi bisa. Tulang gitu ya. Itu langsung aja ke Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih Smart listener, dan waduh, kayaknya banyak nih untuk pertanyaan yang udah masuk ya. Kita coba baca dulu nih ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, ini ya, mau tanya Dok, kenapa kebanyakan pasien jantung itu katanya laki-laki? Ya sebenarnya enggak, itu laki-laki dan perempuan semua punya kans yang sama untuk menderita penyakit jantung ya. Jadi
ya kalau memang dari sisi ini lebih banyak laki, ya mungkin kebetulan pas itu laki ya. Karena memang betul lebih banyak orang yang menderita penyakit jantung koroner itu laki-laki. Tetapi perempuan pun saat ini itu juga banyak yang menderita penyakit jantung koroner ya. Ya saya nggak tahu kenapa, tapi sepertinya karena lifestyle laki dan perempuan untuk saat ini itu sudah mirip-mirip itu. Kelakuannya sama itu, mirip-mirip. Jadi penyakitnya pun akhirnya jadi mirip-mirip juga. Jadi hampir sama aja antara laki dan perempuan. Tapi jangan merasa karena perempuan tidak akan sakit jantung, tidak. Jadi semua punya kans yang sama untuk menderita penyakit jantung. Ya, jadi potensinya sama ya, Iya, laki-laki dan betul. juga perempuan gitu ya, Dok ya. Iya. Baik. Berikut ini ada pertanyaan dari akun Clara. Ya, Dok, apa sih tipsnya menjaga kesehatan jantung agar tetap prima di tengah gaya hidup aktif masyarakat perkotaan, apalagi tuh yang suka ngopi katanya. Nah, itu gimana nih, Dok? Iya, jadi memang orang yang hidup di perkotaan ya work-life balance itu yang harus dijaga baik ya. Jadi tetap bekerja, tetapi harus tetap meluangkan waktu untuk melakukan exercise, kegiatan-kegiatan olahraga ya. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Ya, secara rutin apakah 2-3 kali seminggu. Tapi yang jelas dia terprogram dengan baik. Nah, selain itu yang harus dijaga juga adalah ya itu tadi kebiasaan ngopi-ngopi tadi itu, ngumpul-ngumpul ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sebenarnya orang yang ngopi-ngopi itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa orang yang rajin bersosialisasi dengan peer groupnya itu biasanya long life-nya jauh lebih baik tuh. Karena mungkin suasana hatinya lagi happy, senang, sehingga itu mungkin berdampak pada umurnya lebih panjang dibandingkan orang yang sering menyendiri. Jadi nggak ada masalah dengan orang yang sering ngopi-ngopi itu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Dok, apa sih penyebab serangan jantung kronis dan apa hal yang harus dihindari agar terhindar dari serangan jantung nih, Dok? Ya, jadi penyebab inti dari serangan jantung itu adalah karena adanya plak yang menempel pada pembuluh darah koroner. Nah, dari mana plak itu? Ya tentu dari pola makan yang kita lakukan setiap hari. Karena adanya timbunan lemak tadi itu yang menyebabkan dinding-dinding pembuluh darah itu akhirnya mengeras. Nah, karena dia mengeras sehingga aliran darah yang mensuplai makanan untuk otot jantung jadi terganggu. Nah, di saat sumbatannya itu mengalami totally block, ya, totally occluded, maka terjadilah serangan jantung tersebut. Nah, tentu saja serangan jantung pada masing-masing orang berbeda. Spektrumnya memang luas, dari yang mengalami gejala chest pain hingga sudden death, hingga kematian mendadak. Jadi itu sangat bervariasi untuk masing-masing orang, bergantung pada derajat sumbatan pada pembuluh koronernya. Oke. Ya. Nah, Dok, untuk tanda-tanda awal seseorang mengalami penyakit jantung dan kapan tuh harus ke dokter? Nah, itu dia tadi gejala yang umum pada penderita penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, ya itu chest pain tadi itu, nyeri dada yang khas, yang seperti tertimpa benda berat di dada sebelah kiri, yang menjalar ke punggung atau ke bahu, yang kadang-kadang disertai dengan keringat dingin. Ya, itu tanda-tanda. Ya, itu tanda-tanda awal. Atau gejala-gejala seperti sesak napas ataupun cepat capek dibandingkan yang sebelumnya, itu juga merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian karena dia menjadi tanda awal. Ya, Dok, kalau misalnya nih dari keluarga ada yang riwayat penyakit jantung, apakah juga itu akan diturunkan juga atau gimana? Ya, sebenarnya bukan penyakit keturunan sih penyakit jantung itu, tapi family history menjadi catatan penting. Artinya kalau misalnya bapak ibu kita ada penyakit jantung, maka itu menjadi atensi bagi kita untuk lebih menjaga kesehatan kita lebih baik. Tapi apakah dia menurun? Bukan. Jadi dia bukan penyakit menurun. Jadi harus general check up gitu ya. ya. Tetap periksa aja. Periksa aja gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, apakah semua pasien penyakit jantung itu pasti harus operasi atau ada cara lain untuk mengobatinya, Dok? Ya tentu tidak. Jangan ya. sampai ada bedah gitu katanya. Tidak semua orang sakit jantung perlu operasi. Ya. Jadi yang perlu operasi itu yang memang indikasinya operasi. Misalnya dia penyakit jantung koroner dengan sumbatan lebih dari 2 atau 3 pembuluh darah koroner yang utama, itu indikasi untuk operasi. Ataupun pasien-pasien yang mengalami
gangguan katup, apakah katupnya bocor, katupnya menyempit, ataupun penyakit-penyakit jantung kongenital, penyakit jantung bawaan ya. Jadi tidak semua penyakit jantung dioperasi. Ada yang cukup dengan minum obat juga cukup. Jadi harus konsultasi dulu. Harus ya? konsultasi Ya. dengan ahlinya. Ya. Oke. Baik, berikutnya Dok, apakah teknologi jantung terkini itu apakah ada di Rumah Sakit Premier Bintaro? Nah, langsung aja nih. Ya, tentu saja ya. Tujuan kami datang ke Makassar ini untuk memperkenalkan itu ya. Teknologi jantung terkini. Jadi kan sekarang kan banyak masyarakat kita mungkin yang pergi berobat ke negeri jiran, ke negeri tetangga ya. Apakah ke Malaysia, ke Penang ataupun ke Singapura. Ya, menurut saya itu terlalu jauh ya. Khususnya misalnya untuk operasi jantung, operasi ortopedi, terlalu jauh kalau kita harus pergi ke luar negeri untuk mendapat pelayanan itu ya. Jadi cukup kita bisa menyiapkan akses yang sama kualitasnya dengan apa yang ditawarkan di luar negeri, dan tentu dengan harga yang kompetitif pula. Jadi kami bisa meyakinkan bahwa apa yang dilakukan di luar negeri kita bisa lakukan juga di dalam negeri. Ada promo spesial nggak sih untuk mereka nih yang mau ini bedah jantung atau layanan di ini di Rumah Sakit Premier Bintaro? Untuk promonya paling untuk pasien luar kota, Mbak Mirsa. Jadi pasien luar kota apabila mau second opinion atau mau konsultasi langsung dengan dokter kami bisa memberikan voucher untuk telekonsultasi. Ya, jadi cukup boleh nanti bisa langsung menghubungi Mbak Mirsa, boleh ya. Ini khusus pasien dari luar kota aja nih, pasien Makassar nih, Dok ya. Makassar ini. Kami bisa memberikan untuk mempermudah untuk telekonsultasi, jadi kami langsung aja nanti bisa hubungi Mbak Mirsa lah ya. Oke. Mbak Mirsa gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih untuk teknologi jantung terkini di Rumah Sakit Premier Bintaro ini bagaimana nih? Oke, untuk saat ini, Bang Dok. Ya, jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, semua kita bisa lakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro. Apapun keluhan-keluhan jantungnya yang memerlukan tindakan pembedahan, dari yang simple sampai yang kompleks, insya Allah kita bisa lakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro. Semuanya komplit ya layanannya. Langsung aja ke Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Untuk pelayanan bedah jantung apa yang saat ini ada di Rumah Sakit Premier Bintaro dan tidak ada di rumah sakit jantung lainnya katanya? Apa aja nih? Ya, biasanya begini. Jadi sangat tergantung kemampuan ahli bedahnya ya. Karena betul. Karena dokter bedah jantung di Indonesia ini nggak banyak jumlahnya. Nah, jadi jumlah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskuler itu mungkin ada sekitar 200-an lebih. Tetapi yang aktif melakukan operasi jantung itu mungkin hanya sekitar 10%-nya. Dan sebagian besar memang berada di Jakarta. Nah, tingkat keahlian dokter bedah itu memang tergantung dari seberapa jauh dia melakukan training dan seberapa banyak dia mengerjakan kasus-kasus operasi jantung. Nah, alhamdulillah kalau saya 16 tahun karir sebagai dokter bedah jantung, semua prosedur operasi setelah bisa kita lakukan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks sudah pernah kita lakukan. Nah, itu kalau misalnya mau ketemu sama dokter itu langsung ya ke Rumah Sakit bisa langsung aja gitu. Jadi bisa via telekonsultasi atau bisa juga langsung datang ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi semua jalur kita buka dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi sekarang kan nggak usah repot-repot tuh, ya nggak usah repot-repot datang secara fisik. Mungkin datang secara fisiknya kalau memang decision-nya sudah ada, jadi memang diputuskan untuk tindakan. Jadi pasien bisa lebih efisien waktunya. Karena kadang-kadang kan pasien mungkin punya kesibukan bekerja, dia punya daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dulu. Jadi pada dasarnya kami bisa menyesuaikan. Kami bisa menyesuaikan karena operasi jantung itu adalah operasi yang direncanakan, operasi elektif. Jadi kita bisa menyesuaikan jadwal operasi sesuai dengan kebutuhan pasien.
Jadi kalau misalnya pasien mau, saya mau operasi hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu, itu bisa kita fasilitasi. Itu bisa diatur. Ya, yang penting yang paling nyaman buat pasien itu yang akan kita ikuti untuk kenyamanan pasien. Jadi fleksibel ya waktunya. Lebih fleksibel gitu waktunya. Ya. Oke. Tapi biasanya kalau pas mau operasi gitu ataupun bedah gitu, memang harus cuti gitu ya. Biasanya sih Biasa, cuti ya iya, dok, karena ya. kan abis setelah Iya. tindakan Mungkin ya, perlu cuti pemulihan. beberapa waktu. Betul. Tapi sebenarnya lama perawatan operasi jantung itu tidak lama sebenarnya. Hanya rata-rata sekitar 6-7 hari. Apa Satu sih minggu. yang menjadi tantangan gitu dok kalau pada saat operasi jantung ataupun bedah jantung itu? Ya, masing-masing pasien itu tentu punya tingkat kesulitan masing-masing yang berbeda. Jadi walaupun mungkin prosedur operasinya namanya sama, tetapi masing-masing pasien itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga teknik, strategi, dan pendekatan operasinya pun justru memang harus berbeda antar pasien yang satu dengan pasien yang lain. Nah, dari sanalah sebenarnya jam terbang seorang dokter itu akan dinilai. Karena clinical judgment seorang dokter ditentukan dari seberapa lama jam terbang dia dalam melakukan penanganan terhadap pasien, ya. Nah, karena memang pasti mungkin pasien khawatir terhadap mungkin dokter-dokter yang mungkin masih muda, belum punya banyak pengalaman. Kenapa? Karena operasi jantung memang mempertaruhkan nyawa pasien, ya. Jadi kita tidak boleh main-main dengan nyawa. Jadi kita harus mempercayakan penyakit kita pada orang-orang yang terpercaya yang bisa melakukan. Kesalahan kecil aja itu bisa. Betul. Ya, di operasi jantung itu ada adagium zero tolerance untuk berbuat kesalahan. Zero tolerance. Sebenarnya semua medis itu zero tolerance untuk berbuat. Tetapi margin of safety yang sempit membuat kita harus benar-benar presisi dalam menghandle setiap pasien. Karena itu yang akan menentukan outcome-nya pasien. Morbiditas dan mortalitas itu bisa terjadi karena mungkin ada miss sedikit atau apa, tapi semuanya juga tergantung pada kondisi pasien pada saat kita operasi. Iya. Gak gampang gitu ya. Ya, Mas ini kompleks. Kompleks ya. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tindakan medis dari awal operasi katanya berapa nih kisaran biaya tindakan di Premier Bintaro? Untuk lebih jelas ya. Tindakan medis itu konsultasi atau Tindakan medis nih. Oh. Dari awal kisarannya itu berapa katanya? Itu langsung aja mungkin ya. ya nanti Ada- bisa ada langsung kontak ya langsung nanti aku share kontaknya. Nanti di-share ya Iya. kontaknya sebentar di akhir ya mungkin atau sebentar nih. Ya, boleh nanti kalau mau WhatsApp menghubungi di- ya di WhatsApp Mbak di Citra, boleh. WhatsApp di 0812 8900 4864. Oke, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi 0812 8900 4864. Nanti bisa berkontak dengan saya pribadi untuk mau nanya-nanya tentang Premier Bintaro, apa aja lah boleh ya. Oke, atau juga bisa langsung aja website sosial media. Ya, atau nggak website, kami memiliki ada website, ada Instagram. Ya, itu ada beberapa media sosial kami. Oke. Kayaknya nggak cukup ya sejam ya kita ngobrolnya. Udah selesai ya? Iya. Mungkin dari dokter nih juga bisa memberikan pesan atau tips ya untuk masyarakat untuk peduli nih untuk kesehatan jantung ya. Ya, mungkin selalu kembali ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan jantung, seperti kita ketahui bahwa prosedur yang berhubungan dengan jantung itu pasti selalu padat modal. Jadi mungkin dia biayanya lebih mahal dibandingkan prosedur-prosedur yang lain. Ya. Nah, untuk menghindari itu tentu saja kita harus punya kesehatan yang bagus, ya. Nah, tetapi even kita sudah diponis untuk harus melakukan tindakan operasi ataupun tindakan lain di bidang jantung, maka kita bisa memberikan bantuan yang maksimal kepada pasien agar quality of life dari pasien tetap baik, lebih baik dibandingkan sebelum dia dilakukan tindakan operasi, ya. Mungkin itu ininya saya. Ya. Sebagai closing statement ya. Kalau Mbak Cinta apa nih yang ingin disampaikan untuk Smart Listener ya? Untuk layanan di Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Ya, pokoknya kalau mau berobat kami jangan khawatir. Nanti dari
Premier Bintaro akan membantu. Apalagi pasien-pasien khususnya luar kota, kami bisa membuat menjadi lebih nyaman dan lebih mudah. Itu aja. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ya, smart listener, nggak usah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan penyelamatan ataupun penanganan tindakan penyelamatan jiwa, itu langsung ya bisa di Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk informasinya ya. Ada Mbak Cinta di sini dari Rumah Sakit Premier Bintaro dan juga ada Dr. Sugisman SPBT KVK sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sore hari ini ya. Ya, dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Dan sekali lagi smart listener, mari kita jaga kesehatan jantung kita, karena jantung yang sehat adalah kunci hidup yang lebih baik. Saya Mirza Arianti pamit undur diri. Ada sekali lagi Dr. Sugisman dan juga Mbak Cinta, kami pamit ya. Dan smart listener, sampai jumpa di talk show berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.